Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas D kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tabungan sampah siswa SMP Merdeka. Ada saya sendiri, Izzat Dizabi Abdurrahman, Bapak Heru Ginting, Bapak Hercules, dan juga Bapak Ervan. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan dari aspek abstraksinya, bahwasanya abstraksi berdasarkan hasil diskusi kami adalah kebutuhan utama atau generalisir dari permasalahannya. Kami mengidentifikasi kebutuhan utamanya ada dua, Bapak Ibu, yaitu tabungan sampah itu sendiri yang siswa kumpulkan, dan juga atau yang akan menjadi dasar dari perhitungan tabungan siswa. Selanjutnya, untuk dekomposisi akan dijelaskan oleh Bapak Ginting. Kepada Bapak Ginting kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Ijat. Jadi menurut kelompok kami, dekomposisi ini adalah proses pemecahan atau penguraian suatu substansi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Sehingga pada tabel tabung sampah SMP Merdeka ini kami bagi dua. Yang pertama tabungan sampah dan tabungan siswa. Tabungan sampah ini kami pecah lagi, yaitu menjadi dua, kardus kertas atau kardus bekas dan juga botol plastik. Sedangkan untuk tabung siswa kami bagi dua juga, ini yang bernilai harga. Nanti setiap itemnya ini kita kalkulasikan berdasarkan soal, yaitu setiap minggu keempat hari Sabtu selama 3 bulan berturut-turut, maka setiap hasilnya itu didapatkan juga jumlah dan rata-ratanya setiap masing-masing itemnya. Mungkin itu penyampaian mengenai dekomposisi oleh saya, Pak. Terima kasih Pak Ijat. Untuk pengenalan pola mohon untuk dijelaskan juga Bapak Ginting. Oke, siap Pak. Jadi untuk pengenalan pola ini, kelompok kami menggunakan jumlah dan urutan kolom yang sama untuk kolom kardus kertas dan botol plastik, baik pada bagian tabungan sampah maupun tabung siswa. Itu dilakukan dengan sama polanya, Pak. Mungkin itu aja penyampaian mengenai polanya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ginting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait algoritma oleh Bapak Hercules. Kepada Bapak Hercules, kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk algoritma, yaitu mengisi dan mengatur formula pada kolom secara runtut. Nah, kolom yang dimaksud dengan contoh kolom pada kardus kertas. Cara untuk menghitungnya, untuk penempatan kursornya terutama di sel F18 ya. Nah, itu karena ini menjumlahkan sel atau bulan pertama sampai bulan yang ketiga itu menggunakan rumus sum. Ya, rumus sum dari sel 18 sampai dengan sel 18 sampai dengan E18 ya dijumlahkan dengan menggunakan sum. Demikian pula untuk menghitung mengkalkulasi jumlah botol plastik dari bulan pertama sampai bulan ketiga dengan menggunakan fungsi sum. Lalu selanjutnya untuk menghitung tabungan siswa ya kardus kertas, sama fungsi yang dipakai adalah sum, yaitu untuk menghitung bulan pertama sampai dengan bulan yang ketiga. Lalu muncul selanjutnya untuk menghitung jumlah botol plastik juga menggunakan fungsi sum ya untuk menghitung bulan pertama sampai dengan yang bulan ketiga. Lalu setelah keluar rumusnya maka bisa dikalkulasi atau kita sebut di drag sampai ke nama siswa yang terakhir. Lalu berikutnya untuk mengenai total tabungan itu berarti menjumlahkan jumlah dari tabungan siswa, yaitu jumlah bagian kardus bekas dengan jumlah botol plastik, ya, yaitu dengan dengan menseleksi jumlah kardus kertas masing-masing siswa ditambah dengan jumlah botol plastik, maka akan keluar hasilnya merupakan total tabungan. Lalu selanjutnya untuk menghitung predikat, ya, ini menggunakan fungsi rumus dari if, ya. If di sini ada 3 kategori,
Kalau yang gold itu kalau jumlah total tabungannya lebih besar sama dengan 500.000. Lalu kalau misalnya angkanya di antara 200 sampai 500.000 maka akan keluar predikatnya silver. Namun kalau misalnya jumlah total tabungannya di bawah dari 200.000 maka akan keluar predikatnya bronze. Maka itu fungsi yang kami gunakan yaitu menggunakan fungsi if untuk masing-masing kategori. Maka ketika sudah kami ketikkan fungsi if tersebut, maka akan dengan otomatis sesuai dengan perhitungan jika nilai total tabungannya lebih besar 500.000 maka akan keluar kata gold. Lalu kalau jumlah antara 200 sampai 500 maka akan keluar predikat silver. Namun di bawah 200.000 akan keluar predikat bronze. Lalu yang terakhir untuk menghitung rata-rata, jumlah dulu. Nah, kami sudah mengkalkulasi jumlah mulai dari jumlah di awal, yaitu masing-masing kolomnya kami jumlahkan dari siswa pertama sampai siswa ke-20, maka dengan rumus menggunakan sum. Jumlah ini mulai dari awal sel C38 sampai dengan V38 ya. Dan sekali lagi untuk formula yang kami pakai adalah sum. Lalu yang terakhir tentang menghitung rata-rata, yaitu kami menghitung mulai dari data yang pertama, siswa yang pertama sampai ke 20, kami menggunakan fungsi average ya. Lalu dan fungsi average ini kami mulai merata-rata mulai dari kolom C39 sampai P39. Demikianlah perhitungan runtut yang kami sudah lakukan dengan pola algoritma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hercules atas penjelasannya. Kemudian kami akan menjelaskan juga tantangan tambahan ya, yaitu menghitung rekapitulasi dari predikat tabungan yang terdiri dari gold, silver, dan bronze. Kami menghitung rekapitulasi predikat dengan rumus count if, yaitu menghitung range jumlah tabungan siswa dengan karakter gold, silver, dan juga bronze. Lalu didapatkan yang bertipe atau berkarakter atau bersyarat gold ada 2, silver 16, dan juga yang bronze terdapat 2. Kemudian kami juga menghitung tabungan terbanyak yaitu 522.000 dengan rumus max, dan juga tabungan paling sedikit dengan rumus min yang itu berjumlah 186.500. Baik Bapak Ibu semua, itu adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait proyek tabungan sampah siswa SMP Merdeka. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.